Sampai kapan Anda ya berprasangka atau memusuhi saya, menuduh saya, menebarkan kebencian ya terhadap pemerintah? Sampai kapan? Pemerintah itu wajib dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Kritik itu bukan meresahkan, kritik itu bukan ujaran kebencian. Meresahkan. Mbok ya dilihat secara objektif, Gus Nur 13 ofisial. Itu loh, objektif itulah apa yang saya lakukan. Saya kesana itu dalam rangka yang pertama ya, saya itu ingin mengembangkan atau ingin mencoba bisnis durian. Ini, jadi dia siapa tahu ada yang bisa dibedah rumahnya atau apalah gitu ya. Jadi di sana itu ada lahan, ya saya nggak perlu sebut daerahnya dulu, tapi kayaknya sih ada air mancurnya begitu, 3 hektar. Ada jatinya, ada durennya, macam-macam lah itu ya. Nah, itu mau dijual murah gitu ya, ya sekitar 300 juta lebih dikit lah. Kan saya tertarik gitu, makanya saya ke sana. Saya survei, saya mau coba bisnis durian. Ayo kita bekerja apa saja, termasuk jualan durian. Membuka lapangan kerja di sana gitu ya. Oke, nah di sela-sela itu muncullah agenda-agenda mendadak tanpa diskenario. Salah satunya presentasi madu. Nah salah satunya di salah satu rumah yang kemarin kejadian itu. Oke. Jadi gini teman, saya langsung ke intinya ya. Kita itu full presentasi madu, bla 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 bla, terus kita menggalang dana, bla 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 bla. Nah tiba-tiba datang teman-teman Banser ya. Pertama menanyakan apa saya sudah vaksin apa belum. Nah sebenarnya di sini juga bukan wewenangnya Banser nanya saya vaksin atau belum ya. Vaksin sudah atau belum itu urusan saya. Saya orang merdeka, saya nggak mau diperkosa, saya nggak mau dipaksa-paksa tentang sesuatu yang bertentangan dengan batin saya gitu kan. Oke, itu sudah vaksin apa belum. Terus kemudian intinya kembali lagi ke pertanyaan yang lama. Ada laporan masyarakat, jenengan itu meresahkan, bla bla bla. Tapi seperti yang Anda lihat di video saya meresahkan, mana videonya? Nggak bisa. Terus yang di depan ada menjawab, saya juga masyarakat. Oke, mana videonya? Apa yang bikin meresahkan? Bla bla, nggak bisa. Sampai suatu ketika saya nggak tahu siapa mulai, terjadilah keributan di depan saya itu. Maka saya ditarik sama Gus Abbas, ayo Gus, kita pergi dari sini. Gus Abbas itu juga salah satu putra kiai yang apalah ya, yang dihargai, dihormati juga di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan gini teman-teman, yang ingin saya sampaikan ya, walaupun kepada Ansor Banser sekalipun, sampai kapan Anda ya berprasangka atau memusuhi saya, menuduh saya, menebarkan kebencian ya terhadap pemerintah? Sampai kapan? Kalau Anda tetap memaksakan kehendak seperti itu, nggak bisa. Kita nggak akan tetap ketemu kalau gitu caranya. Pertama, pemerintah itu wajib dikritik. Pemerintah itu wajib dikritik. DPR itu sebenarnya dibayar dengan uang rakyat. Itu sebenarnya tugas utamanya adalah mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, DPR itu tugasnya adalah mengontrol, mengkritik, mengawasi tugasnya pemerintahan. Pemerintah itu wajib dikritik. Tuh, tanamkan dulu. Nah, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Dari rambut sampai kakinya dia itu yang dia makan itu pajak rakyat, darah rakyat, keringat rakyat. Wajib hukumnya dikritik. Itu tanamkan dulu. Jadi kalau kritik itu bukan meresahkan, kritik itu bukan ujaran kebencian. Saya sampai detik ini kemanapun saya diterima, kemanapun, suku apapun, ras apapun saya diterima. Yang menolakkan cuma satu, teman-teman Ansor, teman-teman Banser, nggak ada lagi. Oke, pemerintah wajib dikritik. Bagi saya kritik,
Bagi teman-teman Ansor, meresahkan, ujaran kebencian. Oke, demokrasi kan nggak masalah. Dan puncaknya, klimaksnya, ya, pemimpin ketua Ansor, Menteri Agama melaporkan saya lewat anak buahnya, sampai diciduk tengah malam di rumah kayak teroris, sampai saya ditahan 10 bulan. Di persidangan pun pelapor utama, prinsipalnya nggak datang, mangkir dari panggilan hakim. Artinya secara de facto nggak terbukti. Saya itu paling seneng ketemu depan gitu, ketemu adu data, adu hujah, adu argumen. Itu saya tunggu itu di pengadilan itu sampai hakimnya marah-marah itu sama JPU-nya itu. Mana kok nggak datang? Panggil secara patut. Lewat Zoom kalau nggak bisa. Ya artinya ya sudahlah, itu masa lalu. Saya ikhlas, ditahan 10 bulan tanpa salah, saya ikhlas. Tapi intinya kan itu. Di mana coba? Beli tanah di Turen buat pesantren belum dibangun, baru di DP. Uang itu baru di DP sama yang punya rumah. Besoknya sudah kesini dikembalikan uangnya. Saya tidak boleh jual tanah kesampaian. Alasannya meresahkan masyarakat. Baru dibeli. Di situ Bondo sudah lunas, alat berat sudah masuk. Awalnya semua guyup, lurah, camat, muspika, rakyat guyup, masyarakat guyup. Bahkan yang nyarikan tanah banser subahan. Ujung-ujungnya demo, ujung-ujungnya ditolak, meresahkan masyarakat. Pesantrennya belum jadi sudah meresahkan masyarakat. Sekarang di Singosari, ya, meresahkan masyarakat. Apa nggak punya bahasa lain? Sampai kapan? Nggak ada masyarakat yang saya resahkan. Saya mengkritik penguasa. Dan itu tanpa dibayar, itu tanpa digaji. Saya berdaulat untuk itu. Dan saya sudah di penjara untuk itu. Pasporku sudah dicabut. Ya, aku nggak boleh keluar negeri. Aku dicekal. Ya, udah. Aku bahagia dan bangga di jalur ini. Oke, jadi itu ya, kembali ke video tadi ya. Sampai meresahkan masyarakat, tapi ya tidak terbukti. Mana videonya? Bingung mesti nyari, ternyata nggak ada. Oke, jadi gimana Gus? Nggak ada meresahkan masyarakat, karena mengkritik pemerintah itu wajib, hukumnya wajib gitu. Dan sudah aku bayar berapapun harganya, bukan ujaran kebencian tapi mengkritik. Ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya ke laut, lautnya belah, kita beriman, yakin itu mukjizat. Taruhan leher sekalipun itu mukjizat. Tapi orang kafir, orang munafik bilang itu sihir, itu sulap. Ya sudah, nggak masalah, selesai. Ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya ke tanah di depannya dukun-dukunnya Firaun, tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Kita orang beriman meyakini itu mukjizat. Tapi orang-orang kafir, antek-anteknya Firaun, jongos-jongosnya Firaun, dukun-dukun sihirnya Firaun mengatakan itu sihir. Ya sudah. Bagi kita itu mukjizat, bagi orang-orang munafik itu sihir, sulap. Bagi saya itu mengkritik kekuasaan itu wajib, ya. Harusnya aku dibayar, aku ini harusnya mengkritik ya. Siapa lagi? Kan harus dikritik. Itu juga demi kebahagiaan negeri, kesejahteraan negeri, rakyat. Nah, tapi bagi Anda sahabat-sahabat Ansor Banser itu katanya ujaran kebencian. Nah, jadi di sini miss, nggak ketemu akhirnya. Oke ya. Jadi kemudian saya dibawa sama Gus Abbas dan saya setelah itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah tanggal 25 Februari, monggo dicatat, saya akan datang ke Purbalingga dalam acara peresmian masjid, bedah masjid, peresmian masjid. Nggak ada kegiatanku meresahkan masyarakat, itu udah ada. Infak beras, ya kan, bedah rumah fakir itu loh, yang orang-orang yang diusir dari kontrakan, bedah rumah. Masa meresahkan masyarakat kan ya sampai kemarin itu yang di Singosari itu, RT itu. Sampai segitunya negeriku ini, bobroknya. Sampai ke tingkat RT. Ada rumah longsor, dibantu, ikhlas lillahi ta'ala, dibilang meresahkan masyarakat. Sudah setitik itu peradaban nilai bobroknya negeriku itu loh. Bobrok, nah, ternyata sampai dapat berapa hari saya ditelepon, Gus, rumahnya Pak Abdullah sudah selesai, berhenti Gus, karena dananya habis. Ya minta yang tidak meresahkan masyarakat, kan aku meresahkan masyarakat.
Ya untung orangnya Pak Joko tuh ngedem-ngedem, ya anu lah Gus, kasihan kalau sampean begitu nanti tidur di mana Pak Abdullah. Nggak ada Gus yang bisa bantu kecuali sampean. Wah, Masya Allah. Akhirnya kita bantu lagi 10 juta, 20 juta. Bukan ria, ini meresahkan bagaimana? Kok aku jadi bingung ya, meresahkan itu gimana ini? Nah gitu ya teman-teman ya, saya nggak merasa benar, enggak. Saya itu sudah, jangankan mikir merasa benar, nggak ada mikir begitu tuh, karena sudah habis waktu untuk bisnis, mikir bagaimana rakyat ini sejahtera, bagaimana rakyat ini nggak utang di rentenir, nggak utang di pinjol. Itu yang saya pikir. Nah gitu ya, jadi terus saya pulang dan sekarang saya sudah nyampe rumah. Jadi kalau teman-teman ya yang sampai kapanpun kalau Anda tetap mengejar-ngejar saya dengan ujaran kebencian itu kita nggak akan ketemu ya, kita nggak akan nyambung. Meluruskan kejadian yang di Sokaraja. Pertama, Ketua Takmir Masjid Agung Purwakarta memberikan sambutan hangat kepada Gus Nur. Itu artinya Gus Nur adalah tamu yang ya dihargai insya Allah ya. Nomor 2, Gus Nur memberikan presentasi bisnis madu dan donasi buat ustadz setempat yang harus dioperasi kaki akibat kecelakaan. 3, tiba-tiba teman-teman Ansor Banser datang masuk menanyakan vaksin ke Gus Nur. Padahal itu bukan wewenang Banser. Itu mungkin ada satgasnya juga kemarin sih. Oke. Lalu yang keempat, kemudian seperti biasa menuduh Gus Nur meresahkan masyarakat atas aduan masyarakat, tapi tidak bisa membuktikan masyarakat yang mana. Ya, tidak terbukti. Lalu menuduh Gus Nur adalah provokasi dengan video-video Gus Nur, tapi lagi-lagi mereka tidak bisa membuktikan video yang mana. Yang keenam, teman-teman sahabat-sahabat Banser melakukan persekusi berdasarkan asumsi pribadi. Katanya Gus Nur telah melakukan provokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Pun demikian lagi-lagi tidak terbukti, karena waktu itu Gus Nur langsung menanyakan kepada audien, kepada jamaah, apakah saya meresahkan masyarakat dan mengajak Anda untuk membenci pemerintah? Dijawab dengan yakin dan lantang, tidak. Nah, seandainya pun benar, seandainya pun benar Gus Nur meresahkan, maka itu adalah wewenang polisi, bukan wewenang teman-teman sahabat-sahabat Ansor atau Banser. Yang ke-8, akhirnya Gus Nur dibawa oleh Gus Abbas dan tokoh lainnya untuk meninggalkan tempat, dan keributan masih terus berlanjut. Sebenarnya siapa yang sudah menimbulkan keresahan? Ini tadi teman-teman yang bikin notasi ini, bikin catatan ini. Ya kurang lebih seperti itu teman ya. Jadi gini nak, 5 menit terakhir. Monggo, saya enggak takut. Monggo. Jadi lebih baik dilaporkan ulang, meresahkan masyarakat, tapi datang ke pengadilan gitu loh. Nanti kita berdebat di pengadilan, kan gitu ya. Kan ini negara hukum gitu loh, negara hukum. Walaupun saya udah nggak percaya hukum, tapi anggaplah ini negara hukum. Anggaplah masih ada hukum, walaupun saya sendiri kecewa dengan hukum. Gitu, jadi besok lagi itu lebih baik kita elegan gitu loh ya. Dilihat orang tuh elok, dilihat netizen itu cantik gitu ya, bermain cantik gitu loh. Adu hujah argumen gitu loh di pengadilan, bikin laporan balik gitu.